3 orang dengan saya Yesa Charu, Saya Agustina Nikala, dan saya Dewi Aprilia. kami akan mempresentasikan tugas kami tentang regression testing. Selamat menyaksikan. Baik, di sini materi pertama ada pengertian regression testing. Pengujian regresi mengacu pada teknik pengujian perangkat lunak yang menjalankan kembali pengujian non-fungsional dan fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya setelah perubahan kode, pembaruan, revisi, peningkatan, atau pengoptimalan. Ini merupakan bagian integral dari siklus pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengembang untuk mendeteksi kesalahan tak terduga dalam aplikasi yang mungkin timbul karena penyesuaian, peningkatan, atau perluasan basis kode yang ada. Yang kedua, ada cara membangun pengujian regression testing. Yang pertama ada identifikasi perubahan dalam kode sumber, mengidentifikasi dampak dan resiko perubahan kode terbaru adalah kunci untuk membangun pengujian regresi yang solid. Melakukan sesi peninjauan kode untuk mengidentifikasi komponen atau modul yang diubah karena serta dampaknya terdapat fitur yang ada. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sistem kontrol versi seperti Git untuk membandingkan perbedaan antara kode lama dan yang baru. Yang kedua ada prioritas perubahan yang teridentifikasi dan persyaratan produk. Semua persyaratan produk yang teridentifikasi dan modifikasi kode diprioritaskan dengan menyelaraskan proses pengujian dengan alat dan kasus pengujian yang diperlukan. Yang ketiga ada pilih kasus uji untuk dijalankan kembali. Kasus uji yang akan dijalankan kembali dipilih berdasarkan modul yang dimodifikasi kode sumber. Di sini seseorang tidak harus untuk menguji seluruh rangkaian pengujian. Seleksi kasus pasca tes. Kasus-kasus ini dikategorikan menjadi kasus-kasus uji yang dapat digunakan kembali dan usang, di mana kasus-kasus yang dapat digunakan kembali diseleksi untuk pengujian regresi. Sebaliknya, yang harus usang tidak digunakan untuk pengujian di masa depan. Yang kedua, di sini pertimbangan skenario. Pengujian untuk menentukan waktu eksekusi kasus uji, variabel kasus uji seperti persiapan data, desain uji regresi, dan lain-lain. Dievaluasi untuk menentukan pengaruhnya terhadap waktu dieksekusi kasus uji. Yang kelima ada kategori kasus uji otomatis dan manual. Langkah ini memisahkan kasus uji menjadi kasus otomatis dan manual. Uji kasus otomatis lebih cepat dibandingkan kasus manual yang dikelola oleh manusia. Selain itu, seseorang dapat menggunakan kembali kode pengujian beberapa kali dalam skenario otomatis. Oleh karena itu, mengkategorikan kasus uji merupakan langkah penting dalam pengujian regresi. Kemudian yang keenam ada prioritaskan kasus uji. Pada langkah ini, kasus uji yang dikumpulkan diberi peringkat berdasarkan signifikasinya atau tinggi, sedang, dan rendah. Dalam evaluasi, kasus-kasus uji yang mendesak diberi prioritas, diikuti oleh kasus-kasus yang tingkat kepentingannya sedang dan rendah. Pada dasarnya, prioritas ditetapkan berdasarkan kegunaan produk dan partisipasi pengguna. Prioritas ditetapkan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, prioritas 0. Kasus uji penting yang mencakup semua fitur penting. Kemudian prioritas 1, di mana fitur yang termasuk dalam kategori esensial namun memiliki kepentingan tertentu. Kemudian prioritas kedua atau uji kasus yang berhubungan dengan kompleksitas teknis. Yang ketujuh, jadwalkan dan jalankan kasus uji. Setiap kasus uji dilakukan secara individual pada waktu yang sesuai dan terjadwal untuk memverifikasi apakah produk bekerja sesuai harapan. Di sini, pengujian otomatis atau manual dapat digunakan tergantung pada kebutuhan dan persyaratan. Alat otomatis seperti Selenium, IBM Rational Fungsional, Tester, Water, dan lain-lain dapat membantu eksekusi kasus pengujian lebih cepat.
Kemudian yang ketiga ada teknik pengujian regresi, di mana teknik pengujian regresi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu uji ulang semuanya, di mana metode ini menerapkan pengujian regresi di setiap rangkaian pengujian yang ada ketika beberapa pembaruan atau perubahan dilakukan pada kode utama atau kode akar aplikasi perangkat lunak. Teknik ini adalah kunci untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan semua bug, namun hal ini memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Oleh karena itu, pendekatan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan konteks. Misalnya, regresi lengkap adalah pilihan yang lebih disukai ketika aplikasi dipindahkan ke platform baru atau ketika ada pembaruan untuk memperbaiki bug besar di OS. Kemudian yang kedua, pemilihan uji regresi. Bagian-bagian yang relevan dipilih berdasarkan besarnya dampak perubahan terhadap aplikasi. Selain itu, dengan pendekatan seperti itu, kasus uji terbatas diterapkan pada bidang terkait sehingga mengurangi upaya, sumber daya, dan waktu yang diperlukan untuk pengujian regresi. Kemudian yang ketiga, prioritas kasus uji, di mana teknik pengujian regresi ini memungkinkan Anda memilih kasus uji yang harus Anda prioritaskan dalam proses pengujian. Kasus uji dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti fungsi yang paling umum digunakan, tingkat kegagalan fitur, dan dampak bisnis dari fitur tertentu. Terlebih lagi, fungsionalitas baru dan fitur yang berpusat pada pelanggan dianggap sebagai kasus uji dengan prioritas tertinggi. Kemudian yang keempat ada strategi hibrida, di mana pendekatan pengujian regresi ini menggabungkan prinsip dan 2 teknik sebelumnya, penentuan prioritas kasus uji dan pemilihan uji regresi. Teknik hibrida bermanfaat dalam beberapa kasus karena kebutuhan untuk mengambil semua kasus uji secara bersamaan dapat dihilangkan. Sebagai gantinya, Anda dapat menjalankan kasus pengujian berdasarkan persyaratan dan kebutuhan di sini. Gaya dinamis seperti itu menghemat tenaga dan waktu saat menguji aplikasi. Kemudian sekarang kita dapat melihat berbagai jenis pengujian regresi yang menerapkan teknik di atas, di mana yang pertama yaitu pengujian regresi korektif, pengujian regresi progresif, pengujian regresi selektif, pengujian regresi parsial, pengujian regresi lengkap, pengujian regresi semua pengujian ulang, dan pengujian regresi satuan. Yang D ada alat pengujian regresi teratas. Yang pertama ada Catalan Platform. Catalan Platform adalah platform pengujian otomatisasi lengkap dengan augmented AI yang komprehensif dan dapat membawa pengujian regresi Anda ke tingkat berikutnya. Ini adalah alat pengujian regresi lengkap untuk situs web Anda, layanan web, aplikasi desktop, aplikasi seluler, dan bahkan pengujian API. Catalan Platform adalah otomatisasi pengujian komprehensif dan platform manajemen kualitas untuk pengujian integrasi UA API. Catalan didedikasikan untuk pengujian fungsional. Ini berarti dapat mengembangkan dan menyimpan pengujian web, seluler, API, dan desktop untuk pengujian regresi. Yang kedua ada Selenium. Selenium adalah alat pengujian populer yang menyediakan fitur aplikasi pengujian. Pengembangan dapat menggunakan lingkungan untuk menguji alur kerja untuk aspek fungsional, penerima, dan kinerjanya. Alat ini menggunakan perpustakaan ekstensi dan plugin yang luas yang memungkinkan Anda memperluas fungsionalitas dasar alat. Ini dengan mulus mengintegrasikan alat pihak ketiga seperti Sauce Labs, Selenium Grid, Junit, dan lain-lain. Selain itu, Selenium adalah alat yang tidak bergantung pada bahasa, yang berarti bahwa profesional penjaminan mutu tidak perlu mempelajari bahasa tertentu jika mereka ingin mengotomatiskan pengujian mereka melalui Selenium. Yang ketiga adalah Flutter atau pengujian aplikasi web di Ruby adalah perpustakaan sumber terbuka yang menggunakan bahasa pemrograman Ruby untuk memfasilitasi pengujian berbasis OLE, sehingga menghasilkan kebutuhan akan server eksternal. Dengan antarmuka yang kaya dan intuitif,
Water memungkinkan pengguna membuat kode dengan mudah tanpa perlu membaca dokumentasi ekstensi. Alat ini mendukung multi-browser dan sistem operasi, dan Water dilengkapi dengan metode lampirkan, memastikan bahwa ketika jendela domain tertaut dibuka, jendela aplikasi asli akan tetap terhubung. Yang keempat, ada penguji fungsional rasional IBM. Rational Functional Tester atau RFT adalah alat untuk otomatisasi pengujian perangkat lunak dari IBM. Ini menawarkan pengujian otomatis untuk pengujian fungsional, regresi, GUI, dan berbasis data, dan kompatibel dengan aplikasi berbasis web, net, Java, Siebel, SAP, aplikasi berbasis emulator terminal, dan Power Builder. IBM Rational Functional Tester dilengkapi dengan editor skrip bahasa alami dan tangkapan layar yang diberikan untuk memudahkan visualisasi dengan pengingitan pengujian, ditambah teknologi script Azure yang memungkinkan penguji mengotomatisasi pengujian yang tepat terhadap perubahan UI yang sering terjadi. Yang kelima, ada PageMeter. PageMeter adalah aplikasi Java sumber terbuka untuk menguji beban, kinerja, dan perilaku fungsional aplikasi web. Ini telah diperluas untuk mencakup pengujian fungsi lain seperti efisiensi dan penanganan permintaan penggunaan secara bersamaan di server. Antarmuka gratis Gmeter yang didasarkan pada API grafis Swing mudah digunakan dan dapat dijalankan di lingkungan apapun yang mendukung mesin virtual Java termasuk Windows, Linux, dan Mac. Ini adalah alat yang hemat untuk kinerja fungsional dan pengujian regresi pada berbagai teknologi. Yang kesimpulan, pengujian regresi adalah kunci untuk peningkatan kualitas produk dan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Alat pengujian regresi yang tepat dapat secara signifikan mengidentifikasi semua cacat yang muncul dan menghilangkan sejak awal. Selain itu, pengujian regresi di Agile menawarkan sejumlah keuntungan teknis dan bisnis. Oleh karena itu, semakin besar investasi organisasi Anda dalam perencanaan dan pelaksanaan pengujian regresi, semakin besar kendali yang Anda miliki atas anggaran, proses, dan mitigasi kesalahan produk Anda. Sekian video presentasi kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.